Menindaklanjuti kerjasama antara Cina dan Indonesia terkait ibu kota negara IKN Nusantara, kini IKN sendiri akan meminta bantuan Cina untuk menyusun detail perencanaan pengembangan IKN, di mana kota Shenzhen menjadi contohnya. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono pun sudah melakukan pertemuan dengan wali kota Shenzhen dan kedua pihak telah menandatangani nota kesepahaman kerjasama antara IKN dan Shenzhen pada 27 Juli 2023 lalu. Menjadi pengalaman tersendiri untuk Cina dalam mendesain kota cerdas. Kota Shenzhen sendiri kini adalah salah satu pusat ekonomi di Cina, juga menjadi salah satu dari 10 kota dengan ekonomi terbesar di dunia. Kota ini juga adalah kota pertama yang dikenalkan sebagai kawasan ekonomi khusus di Tiongkok, yakni pada awal 1980-an. Kota ini terletak di tepi timur muara Sungai Mutiara di pesisir tengah Provinsi Selatan Guangdong, berbatasan dengan Hong Kong di selatan, Dongguan di utara, dan Huizhou di timur laut. Letaknya yang berdekatan dengan Hong Kong membuat Shenzhen memiliki peluang besar dalam menarik investor asing. Dalam 30 tahun, ekonomi dan populasi kota ini berkembang pesat dan sejak saat itu, kota ini muncul sebagai pusat teknologi, perdagangan internasional, dan keuangan. Shenzhen bahkan telah mendapat peringkat sebagai kota alpha atau kota global tingkat 1 oleh Globalization and World Cities Research Network. Karena pengalaman yang telah dimiliki kota Shenzhen ini pun, IKN berencana akan meniru desain perencanaan kota dengan dibantu oleh pihak terkait. Dikatakan oleh Kepala Otorita IKN bahwa IKN sendiri memiliki konsep sebagai kota hutan yang cerdas dan berkelanjutan. Untuk itu IKN terus mempelajari pengetahuan dari berbagai kota-kota maju di dunia. Dalam kunjungan antara Kepala OIKN dengan Wali Kota Shenzhen, Kepala OIKN juga bertemu dengan Urban Planning and Design Institute of Shenzhen, institusi yang ikut dalam proses pengembangan kota Shenzhen. Pada kesempatan tersebut, beliau meninjau Command Center di Shenzhen dan menyaksikan implementasi beberapa teknologi Smart City terkini milik kota Shenzhen. Juga Wali Kota Shenzhen membagikan pengalamannya dalam pembangunan kota Shenzhen, di mana kota tersebut tumbuh dari kota kecil sampai menjadi metropolis dalam 40 tahun terakhir. Adapun terkait kerjasama antara Indonesia dengan Cina, akan ada kerjasama di sejumlah sektor, termasuk untuk proyek IKN ini. Beberapa kerjasamanya selain proyek IKN adalah pada penguatan perdagangan, investasi, kesehatan, hingga kerjasama riset serta teknologi. Salah satu kerjasama antara kedua negara yang telah terlihat hasilnya ialah Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Sementara itu, pada pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan Presiden Xi Jinping di Chengdu, Cina pada 27 Juli 2023 juga, Presiden Jokowi mempromosikan adanya 34.000 hektar lahan yang telah disiapkan di IKN untuk para investor. Lahan tersebut disediakan untuk bisnis-bisnis di sektor kesehatan dan pendidikan. Karena menurut Presiden Jokowi, pada tahun ini pengembangan IKN akan difokuskan pada sarana kesehatan, pendidikan, serta data center. Buku 65 tahun gak pensi untuk Indonesia. Ini akan mencatat peran jasa konstruksi dalam kemajuan infrastruktur Indonesia dari masa ke masa. Dan buku Direktur Kontraktor. Material dan peralatan konstruksi. Referensi sebagai kontraktor dan stakeholder. Jadi bisa menjadi pegangan tentunya dalam mendukung pemerintah yang masih terus membangun pemerataan infrastruktur dan berbagai proyek strategi di seluruh Indonesia. Teman-teman yang ingin beriklan atau ingin memberikan informasi kepada teman-teman yang lain bisa ikut partisipasi di dalam penerbitan buku ini. Dan buku ini kita rencanakan untuk bisa beredar luas di seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!